Selamat datang di podcast Bisikan Rakyat. Saya Kita teman diskusi kalian pada hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik penting yaitu perjalanan demokrasi di Indonesia. Dari masa lalu, tantangan hari ini sampai harapan di masa depan. Dan saya tidak sendirian. Saya bersama Syara Nusahro, mahasiswa aktif yang mendalami bidang ilmu politik. Halo Sarah. Halo semuanya. Wah, topiknya berat banget nih, tapi juga penting banget untuk dibahas loh. Benar sekali. Demokrasi itu seperti jantung negara kita. Tapi kadang banyak dari kita yang kurang memahami proses, tantangan, bahkan peran kita di dalamnya. Nah, untuk memulai obrolan kita, aku mau bertanya dulu nih. Boleh, apa tuh? Langsung aja kita mulai ya. Kalau kita melihat ke sejarah setelah proklamasi kemerdekaan 1945, bagaimana sih Indonesia membangun prinsip demokrasi? Apa yang menjadi fondasinya? Nah, jadi gini, setelah proklamasi Bung Karno dan para pendiri bangsa membayangkan Indonesia sebagai negara demokrasi di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, kita mengadopsi konsep demokrasi rakyat. Bahkan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sendiri menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tapi, implementasinya tidak semulus teori. Masa transisi, pemberontakan, daerah, konflik intervensi membuat demokrasi kita sempat tidak stabil. Terus juga sistem parlementernya waktu itu membuat pemerintah sering jatuh bangun. Jadi demokrasi kita sejak awal adalah demokrasi yang berproses penuh dinamika. Oke, keren banget. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Perjalanan yang penuh tantangan ya. Lalu, bagaimana demokrasi Indonesia berkembang di masa Orde Lama, Orde Baru, hingga akhirnya reformasi 1998. Nah, perjalanan demokrasi ini cukup panjang, di mana masa Orde Lama Bung Karno akhirnya menetapkan demokrasi terpimpin karena merasa sistem parlementer tidak efektif. Tapi, sayangnya demokrasi terpimpin itu makin sentralistik, di mana kekuatan politik berpusat di tangan presiden, partai-partai besar dikendalikan dan suara rakyat mulai meredam. Terus kemudian di masa Orde Baru juga di bawah Soeharto, kita memang mengalami stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Tapi, harga yang harus dibayar mahal itu kebebasan sipil ditekan. Pemilu tidak sepenuhnya bebas, dan budaya kritis dibungkam. Akhirnya, krisis ekonomi dan tuntutan reformasi itu meledak pada 1998. Itu momen penting rakyat kembali mengambil peran utama. Sejak reformasi, kita mulai membangun demokrasi yang lebih terbuka, menekankan hak asasi manusia, kebebasan pers, dan juga supremasi hukum. Oke, baik. Kita lanjut aja pertanyaan ketiga nih. Tapi kita tahu, demokrasi kita hari ini juga tidak sempurna. Menurut kamu, tantangan terbesar demokrasi Indonesia saat ini apa saja? Nah, ada 3 tantangan utama. Pertama itu ada korupsi. Itu seperti penyakit menakutkan. Korupsi merusak kepercayaan publik, membuat orang skeptis terhadap pemerintahan, bahkan terhadap demokrasi itu sendiri. Yang kedua itu ada intoleransi kita negara yang sangat beragam. Kalau intoleransi dibiarkan tumbuh, maka demokrasi bisa rusak. Karena demokrasi butuh ruang untuk semua suara golongan. Ketiga juga ada disinformasi ini bahaya banget nih di era digital. Berita palsu menyebar cepat, terus juga mempengaruhi pemahaman rakyat terhadap isu politik, ekonomi, sosial. Terus yang ketiga juga masalah ini tidak ditangani. Demokrasi kita bisa mundur. Bener banget. Nah, bicara soal melawan tantangan tadi, aku penasaran nih, sejauh mana sih peran media dalam memperkuat demokrasi kita? Nah, media itu kan pilar keempat demokrasi. Di mana pertama itu media menyediakan informasi yang transparan, warga juga butuh informasi akurat untuk membuat keputusan politik. Kalau media abal-abal menguasai ruang publik, hancur deh proses demokrasinya.
Terus yang kedua itu media juga berfungsi sebagai pengawas pemerintah. Skandal korupsi banyak terungkap dari investigasi media. Yang ketiga ada media juga menyediakan forum publik, tempat kita berdiskusi. Terus yang berdiskusi, berdebat, bertukar ide. Media yang sehat itu mendorong warga menjadi kritikus, bukan cuma konsumsi. Oke, jadi media bukan cuma hiburan ya, Bener banget. tapi alat demokrasi. Nah, Pertanyaan selanjutnya nih, kalau kita bicara masa depan, bagaimana langkah konkret yang harus kita lakukan untuk memperkuat demokrasi Indonesia ke depannya? Nah, yang pertama itu partisipasi aktif masyarakat. Demokrasi bukan cuma soal nyoblos 5 tahun sekali. Kita juga harus aktif mengawasi, mengkritik, mendukung, bahkan juga terlibat di dalam sistem. Yang kedua, itu ada reformasi berkelanjutan. Jangan puas hanya karena sekarang lebih bebas, tetapi harus terus mendorong reformasi di bidang hukum, ekonomi, dan sosial supaya sistem makin adil. Yang ketiga, keadilan sosial. Demokrasi yang sehat harus mengurangi kesenjangan. Kalau jurang kaya sama miskin terlalu lebar, kepercayaan terhadap demokrasi akan runtuh. Semua elemen bangsa harus bergerak bareng, dari rakyat sampai elit politik. Wow, pembicaraan yang luar biasa. Ternyata demokrasi bukan sesuatu yang otomatis terwujud. Dia butuh perjuangan, komitmen, dan tanggung jawab dari kita semua. Terima kasih banyak Syara Nurgaro sudah berbagi pemikiran dan wawasan hari ini. Sama-sama ini. Semoga kita semua bisa terus berkontribusi sekecil apapun demi demokrasi Indonesia yang lebih baik. Amin. Dan untuk sobat demokrasi, jangan lupa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil kita masing-masing. Sampai jumpa di episode berikutnya di Bisikan Rakyat. Salam demokrasi. Bye.